Halo teman-teman para subscribers dan viewers YouTube Maro Channel, semoga Anda sehat selalu dan lancar rezekinya serta dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu pertanyaan besar yang mungkin muncul dalam pikiran Anda dan pikiran kebanyakan orang juga. Pertanyaan besar ini adalah, kenapa banyak orang yang masih terjebak pinjol, terutama orang-orang miskin? Semakin hari semakin banyak yang terjebak pinjol. Padahal semua orang sudah tahu kalau pinjol-pinjol ini adalah pinjaman yang sudah terbukti menyengsarakan hidup jutaan orang, hidup banyak orang. Karena bunganya yang begitu besar yang nggak ngotak dan dendanya juga yang sangat besar yang nggak masuk akal. Dan cara penagihan para debt kolektornya juga yang tidak manusiawi. Sudah banyak penderitaan yang diakibatkan oleh pinjol ini. Rumah tangga yang hancur, dipecat dari pekerjaan karena ulah para debt kolektor pinjol. Banyak orang yang stres, banyak yang ketakutan, hartanya habis terjual, suami istri cerai-berai, anak-anak menderita, bahkan ada yang sampai stroke, bahkan sampai gila karena kejamnya teroran daripada debt kolektor pinjol. Bahkan tidak sedikit yang sampai kehilangan nyawa. Tapi masih saja banyak orang yang mau memakai pinjol, yang terjebak pinjol. Bahkan semakin hari semakin banyak yang terjebak, terutama orang-orang miskin. Setidaknya ada 4 faktor atau penyebab yang memaksa orang harus terjebak ke dalam pinjol. Salah satu penyebabnya adalah pinjol ini memang sengaja dirancang bukan untuk menolong Anda, tapi untuk menjebak Anda. Banyak orang-orang yang terjebak pinjol, terutama orang miskin, sampai akhirnya gagal bayar. Dan karena sudah terlalu banyak orang yang gagal bayar, terutama orang-orang miskin, gagal bayar ini dianggap menjadi sesuatu hal yang biasa, sesuatu hal yang sudah lumrah. Tadinya mereka pinjam bukan karena mereka mau, tapi karena memang terdesak keadaan dan kebutuhan sehari-hari. Sehingga lama-kelamaan banyak orang yang galbay dan akhirnya galbay ini dianggap bukan lagi suatu masalah besar. Ini malah dianggap hal yang lumrah, yang biasa-biasa saja. Padahal di balik itu ada tekanan mental yang berat, hubungan sosial yang rusak, dan masa depan finansial yang makin sulit. Mentalitas semua orang sudah berubah. Semua orang menganggap pinjol ini adalah masalah yang mudah, masalah yang biasa. Inilah yang membuat pinjol-pinjol ini semakin susah untuk dihentikan. Masalah ini semakin sulit dipecahkan. Karena gagal bayar bukan lagi dianggap sebagai suatu masalah yang serius, tapi seperti hal yang wajar, yang enggak bisa dihindari. Padahal sebenarnya gagal bayar harusnya jadi tanda bahaya yang harus segera diselesaikan, bukan justru dibenarkan. Nah, bagi kalian yang terjebak pinjol dan belum berani untuk galbay, kalian masih takut dengan yang namanya teroran para debt kolektor pinjol, sementara kalian tidak bisa berbuat apa-apa, silahkan masuk ke grup WA dan Facebook P3N Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Supaya di grup ini kalian bisa saling menguatkan, saling berbagi, saling support, saling mendukung satu sama lain. Karena di grup ini kalian akan berkumpul sesama teman-teman kalian yang galbay, yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia, yang sudah galbay di berbagai pinjol. Dan mereka siap membagikan pengalaman mereka, bahkan tips-tips atau wejangan-wejangan kepada kalian supaya kalian berani galbay dan kalian bisa move on dari yang namanya jeratan setan pinjol. Dengan masuk ke grup ini, saya jamin kalian pasti tidak akan ketakutan lagi, tidak akan stres lagi, kalian tidak akan terkungkung secara terus-menerus di dalam teroran para debt kolektor pinjol yang membuat hari-hari kalian sangat menderita. Jadi kalian akan terbebas dari yang namanya penjajahan pinjol. Silahkan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini, supaya kalian terbebas dari yang namanya jeratan pinjol dan kalian tercerahkan dengan bergabungnya kalian ke grup ini. Baik, kita lanjutkan. Alasan yang pertama, kenapa banyak orang galbay adalah karena pinjol memang sengaja dirancang untuk menjebak, bukan untuk menolong. Supaya kalian tidak bisa lepas dari jeratan mereka itu. Itu memang dirancang untuk membuat Anda tidak bisa terlepas dari jeratan pinjol ini. Jadi banyak orang miskin di Indonesia ini bukan nggak mau bayar. Mereka bukan niat kabur. Tapi dari awal sistem pinjaman online ini memang dibikin supaya yang meminjam itu sulit keluar. Supaya mereka tidak bisa keluar dari yang namanya jeratan setan pinjol ini. Yang minjam dipancing lewat iming-iming proses mudah, cepat cair, tanpa jaminan, tanpa BI checking. Semuanya mereka kemas itu seolah-olah itu adalah satu solusi yang benar-benar sempurna.
Padahal pada kenyataannya itu cuma pintu masuk untuk menjebak kalian supaya kalian bisa terjerat ke dalam namanya pinjol dan kalian bisa terbenam lebih dalam lagi ke dalam yang namanya pinjol sehingga kalian tidak akan pernah bebas dari perbudakan pinjol. Begitu pinjaman Anda cair, ada yang langsung kepotong biaya admin, ada yang tenornya pendek, bahkan ada yang cuma seminggu atau 2 minggu. Bunganya juga bukan bunga yang datar, bukan bunga yang adil. Ini semua mereka rancang khusus untuk membuat Anda benar-benar terbenam ke dalam yang namanya pinjol. Sistem bunga mereka itu bunga berbunga, bahkan secara harian. Kalau telat sehari saja, bunganya bisa nambah besar. Kalau telat seminggu, bunganya bisa lebih besar lagi dari pokoknya. Kalau udah lewat dari sebulan, maka jumlah hutang Anda bisa 2 kali lipat dari uang yang Anda pinjam. Dan ini semua terjadi tanpa disadari oleh banyak peminjam. Karena mereka cuma fokus satu hal, yaitu uang cepat cair. Mereka nggak sadar dari awal, mereka ini cuma dijadikan target. Pinjol-pinjol ilegal terutama sengaja menargetkan orang-orang di lapisan bawah. Kenapa orang-orang di lapisan bawah yang mereka targetkan? Karena mereka inilah, kelompok inilah yang paling minim literasi keuangan, yang paling butuh uang dalam waktu cepat. Dan mereka inilah yang paling kecil kemungkinannya untuk melawan kalau diserang. Ini bukan bisnis kemanusiaan, ini adalah bisnis tekanan. Ini adalah bisnis jebakan. Mereka akan untung justru kalau peminjam ini gagal bayar. Kalau si peminjam bisa lunas cepat, itu bukan target utama mereka. Target utama mereka adalah mereka yang kesulitan bayar, itulah yang menjadi target utama mereka. Karena dari situlah semua denda, bunga, penalti, dan biaya-biaya tambahan lainnya yang dikenakan kepada nasabah bisa mendatangkan keuntungan yang sangat besar kepada pinjol-pinjol ini. Bahkan kalau si peminjam ini bayar dengan cepat, mereka akan untung hanya sedikit saja. Jadi mereka berusaha untuk membujuk nasabah yang sudah lunas ini dengan berbagai macam cara supaya mereka ini pada akhirnya nanti gagal bayar. Supaya mereka tetap dikejar-kejar, mereka tetap ditekan, mereka tetap diteleponi berkali-kali, diteror lewat WA, lewat email, bahkan lewat SMS, bahkan sampai menyebar data pribadi mereka. Pokoknya, nasabah-nasabah ini diusahakan supaya menjadi budak pinjol selama-lamanya. Mereka akan dikirimi teror ke kontak-kontak lain, ke kontak-kontak yang ada di daftar kontak mereka, ke media-media sosial, bahkan data-data mereka akan disebarkan setelah diedit-edit. Artinya, dari awal sistem ini dibangun bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk menciptakan masalah baru supaya Anda terjebak selamanya di dalam pinjol. Mereka yang tadinya cuma butuh 500.000 buat bayar kontrakan atau buat beli susu anak, akhirnya dikejar hutang sampai jutaan. Lalu ketika gagal bayar, bukan cuma ekonominya yang hancur, tapi juga mentalnya, hubungan sosialnya, dan reputasinya di masyarakat benar-benar hancur. Dan semua ini bukan kecelakaan. Ini bukan kesalahan sistem. Ini memang didesain khusus, memang disengaja dibikin seperti itu oleh pinjol-pinjol ini supaya pinjol-pinjol ini bisa memperbudak Anda, bukan malah membantu Anda. Jadi selalu ada korban yang dijadikan target berikutnya. Yang miskin dijadikan pasar, yang butuh dikunci, yang terdesak dijebak, dan negara pun lambat laun nanti akan hancur. Banyak pinjol ilegal yang masih berkeliaran, bahkan legal pun kadang-kadang main di abu-abu. Mereka berlabel legal, tapi perlakuan mereka lebih buruk daripada yang ilegal. Dan di tengah-tengah semua itu, masyarakat miskin tetaplah yang menjadi orang-orang yang paling dirugikan. Penyebab kedua adalah kondisi ekonomi yang memaksa dan gak ada pilihan lain selain pinjol. Banyak orang yang terjebak pinjol bukan karena gak tahu risikonya. Sebagian, bahkan hampir semua dari mereka ini pernah mendengar cerita buruknya pinjol. Tapi tetap mereka lakukan peminjaman bukan karena nekat, bukan karena bodoh, tapi karena memang keadaannya sudah memaksa dan mereka mentok harus minjol. Ketika kebutuhan hidup datang bersamaan, sementara pemasukan gak ada, pilihan yang tersisa adalah tinggal sedikit saja, yaitu hanyalah minjol. Jadi minjol ini adalah satu-satunya pintu yang terbuka bagi mereka.
Ada yang butuh bayar kontrakan karena udah ditagih terus-menerus. Ada yang harus beli susu anak karena anak sudah nangis terus-menerus. Ada karena stok di rumah sudah habis, mereka tidak bisa makan lagi. Ada juga yang listriknya hampir diputus karena sudah nunggak. Bahkan rumah mereka sudah gelap beberapa hari. Di titik itu mereka nggak punya pilihan, nggak punya ruang lain untuk mikir panjang. Rasionalitas bukan lagi prioritas. Yang penting kebutuhan hari ini terpenuhi. Urusan nanti belakangan. Sistem ekonomi formal juga enggak ramah buat mereka, enggak ada yang mendukung buat mereka. Mau pinjam ke bank ditolak karena enggak punya slip gaji. Mau minjam ke koperasi prosesnya lama dan butuh jaminan. Mau minta tolong ke keluarga, belum tentu ada yang bisa membantu, bahkan yang mau membantu. Sementara kebutuhan datang dengan batas waktu yang tidak jelas, yang harus memaksa dan harus dipenuhi pada saat itu juga. Besok, hari ini, bahkan beberapa jam lagi. Dalam kondisi seperti itu, pinjol terlihat seperti solusi yang instan, yang benar-benar memberikan solusi yang perfect dan sempurna. Tapi solusi itu cuma ilusi. Begitu uang cair, masalah baru langsung mulai menghantui. Tenggat waktu pinjaman yang terlalu pendek, bunga yang menumpuk setiap hari, dan tekanan dari penagih yang nggak kenal waktu, bikin hidup mereka makin terjepit dan makin sulit. Tapi di sisi penyedia pinjamannya, yaitu pinjolnya sendiri, semua itu bukan dianggap masalah. Mereka justru senang mendapatkan nasabah-nasabah yang seperti ini. Mereka cuma peduli satu hal, yaitu utang kembali dengan tambahan keuntungan yang sebesar mungkin, bahkan kalau bisa berkali-kali lipat dari modal yang sudah mereka keluarkan. Pinjol bekerja seperti mesin. Mereka enggak peduli siapa yang minjam, buat apa uangnya dipinjam, dan seberapa putus asanya si peminjam ini untuk mengembalikan uang mereka. Mesin ini hanya mengenali tanggal jatuh tempo. Kalau lewat, maka sanksi langsung dijalankan. Tidak ada empati, tidak ada ruang kompromi. Bahkan untuk kasus-kasus yang sangat manusiawi sekalipun, seperti seorang ibu yang pinjam duit untuk biaya rumah sakit anaknya, perlakuannya itu tetap sama, ditangani dengan cara yang keras. Kadang juga dengan kekerasan verbal, bahkan dengan kekerasan fisik. Situasi ini memperlihatkan kepada kita betapa brutalnya sistem pinjol ini. Mereka sangat kejam kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin dihadapkan pada pilihan-pilihan yang semuanya salah. Mereka tahu kalau mereka meminjam uang dari pinjol, itu bisa jadi bumerang bagi mereka. Tapi kalau enggak minjam, bisa-bisa mereka enggak makan, kehilangan tempat tinggal, kehilangan anak mereka, atau bahkan kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena butuh dana mendesak untuk berobat. Anak-anak mereka enggak bisa sekolah. Dan ketika akhirnya mereka galbay, semua tudingan langsung datang. Langsung mereka dianggap pemalas. Mereka dianggap tidak bertanggung jawab. Mereka dianggap orang-orang yang tidak pantas dihargai. Dan mereka dianggap sebagai seseorang yang melarikan uang perusahaan, yang berniat kabur dari tanggung jawab dan kewajiban. Padahal nggak ada yang mau hidup dikejar-kejar hutang kalau mereka punya pilihan lain. Desakan ekonomi bukan cuma mendorong orang miskin ke pinjol, tapi juga membuat mereka jadi korban berulang-ulang. Karena ketika satu pinjol macet, mereka akan coba lagi gali lubang tutup lubang ke tempat lain atau minjol lagi ke pinjol lain untuk menutup pinjol yang pertama tadi. Dan siklus ini terus berputar tanpa ada titik yang jelas dari solusi untuk masalah ini. Bukan karena mereka nggak mau berubah, tapi karena memang sejak awal nggak ada ruang buat mereka untuk memilih. Penyebab ketiga adalah siklus gali lubang tutup lubang, atau yang biasa kita sebut dengan lingkaran setan pinjol. Ketika pinjaman pertama nggak bisa dibayar tepat waktu, tekanan akan datang dari segala arah. Ada yang diteror tiap hari, ditelepon berkali-kali, bahkan diancam akan disebar data pribadinya. Dalam kondisi seperti itu, banyak orang yang nggak lihat jalan lain selain nyari pinjaman baru lagi untuk nutup yang lama. Mereka buka aplikasi pinjol-pinjol lain, ajukan pinjaman baru lagi, lalu pakai dana itu untuk bayar hutang yang sebelumnya. Sementara kebutuhan sehari-hari masih tetap harus dipenuhi. Artinya, besok atau minggu depan mereka akan butuh pinjaman secara terus-menerus. Dan pola ini terus akan berulang. Satu pinjol dibayar, dua pinjol baru dibuka. Utang yang lama selesai, tapi utang baru yang lebih besar lagi dibuka lagi. Inilah siklus setan yang bisa membuat banyak orang miskin semakin terjerat, semakin tenggelam, dan bahkan semakin sengsara dan akhirnya mengakhiri hidup. Awalnya cuma butuh 500.000, ujung-ujungnya mereka berhutang puluhan juta karena gali lubang tutup lubang.
jumlah total utang mereka bisa mencapai 5 juta, 10 juta, bahkan lebih. Padahal penghasilan bulanan mereka mungkin nggak nyampe sampai 3 juta atau 4 juta. Dalam kondisi ini, gagal bayar bukan lagi menjadi pilihan, tapi satu-satunya kemungkinan yang tersisa yang harus terjadi dan yang harus mereka jalani. Sistem pinjol seperti tahu bahwa perilaku gali lubang tutup lubang ini sering terjadi dan mereka sengaja enggak bikin sistem yang ketat untuk mencegah hal itu terjadi. Bahkan beberapa aplikasi pinjol ilegal justru saling terhubung. Begitu satu pinjaman disetujui, muncul iklan-iklan tawaran lain dari aplikasi lain dan yang nyaranin minjam lagi. Semua disusun seperti jaringan yang saling mendorong, yang saling mendukung supaya nasabah ini bisa digiring ke jurang yang sangat dalam. Banyak korban bahkan sudah enggak tahu lagi berapa total utang yang mereka miliki dalam hidup mereka. Hidup mereka berputar di tanggal-tanggal itu. Enggak ada ruang buat nabung, enggak ada kesempatan buat keluar. Cuma energi, waktu, dan uang habis semuanya hanya untuk bayar-bayar utang pinjol, mengejar deadline pembayaran. Dan karena sistem ini berbasis digital, tekanan datang tanpa henti. Notifikasi muncul secara terus-menerus. Pesan masuk sepanjang hari, setiap menit, bahkan setiap detik. Situasi mental mereka makin drop. Kondisi ekonomi makin kacau. Dan rasa percaya diri pun makin hilang. Hidup jadi hancur. Hidup jadi sempit. Karena keseluruhan aktivitas hanya untuk menyelamatkan diri dari satu ancaman ke ancaman berikutnya. Yang lebih tragis lagi adalah banyak kasus yang terjebak dalam siklus ini akhirnya meminjam uang secara offline juga ke rentenir atau ke kenalan pribadi. Dan akhirnya aplikasi pinjol pun sudah mulai menolak permohonan baru mereka. Jadi bukan cuma jeratan digital tapi juga jeratan sosial mereka terima. Jeratan sosial mulai mendorong mereka untuk berbohong kepada keluarga, menyembunyikan kondisi keuangan mereka, dan makin terisolasi secara emosional. Siklus ini tidak putus sendiri karena sistemnya memang dibuat supaya yang terjebak tetap berputar di dalamnya. Dan ketika mereka akhirnya berhenti karena udah nggak sanggup lagi untuk membayar, maka nama mereka akan rusak, reputasi mereka hancur, dan mental mereka udah kadung jauh. Gali lubang tutup lubang bukan cuma soal hutang, tapi tentang bagaimana satu keputusan kecil yang bisa mengikat seseorang dalam kehidupan yang sepenuhnya dikuasai oleh tekanan dan ketakutan seumur hidup mereka. Penyebab keempat adalah adanya anggapan galbay itu sudah hal biasa dan bukan lagi memalukan. Di tengah-tengah makin banyaknya kasus gagal bayar pinjol, muncul pola pikir baru yang pelan-pelan jadi pembenaran kolektif, yaitu semua orang juga pasti galbay kok. Kalimat ini awalnya muncul dari rasa frustasi, tapi lama-kelamaan jadi semacam pelarian. Lama-kelamaan ini jadi semacam motivasi. Lama-kelamaan ini jadi semacam semboyan hidup. Justifikasi bahkan identitas bersama gagal bayar ini enggak lagi dianggap sebagai aib. Enggak lagi dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari, tapi sebagai sesuatu yang wajar yang harus dinetralisir dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Karena hampir semua orang pernah mengalaminya, dan di lingkungan tempat tinggal, di media sosial, cerita gagal bayar ini bukan lagi sesuatu hal yang memalukan. Dari sinilah mulai bermunculan pergeseran-pergeseran pemahaman bahwa sistem gagal bayar ini adalah suatu gaya hidup. Rasa takut terhadap dampaknya yang perlahan diredam. Normalisasi ini bikin banyak orang masuk ke pinjol tanpa niat menyelesaikan kewajiban. Bukan karena ingin menipu, tapi karena merasa tidak sendirian. Ketika tahu ada ribuan atau jutaan orang lain di luar sana yang galbay, rasa tanggung jawab itu melemah, rasa waspada itu akhirnya turun. Dan ketika gagal bayar benar-benar terjadi kepada diri mereka sendiri, mereka tidak merasa bersalah lagi, karena itu sudah dianggap menjadi sesuatu hal yang biasa, yang sudah menjadi realita pada zaman sekarang ini. Padahal dampaknya itu tetap nyata, galbay tetap menimbulkan tekanan mental, tetap membuat seseorang dipermalukan, dijauhi, bahkan bisa membuat beberapa orang untuk berpikiran jahat. Namun, hal ini tetap dilakukan oleh kebanyakan orang. Dan yang lebih gawat lagi, ketika semua ini dianggap biasa, masyarakat kehilangan urgensi untuk mencapai solusi. Tidak ada dorongan untuk memperbaiki sistem. Tidak ada usaha untuk edukasi, karena semua sibuk menerima bahwa hidup dengan hutang adalah hal yang normal. Mentalitas ini juga membuat masyarakat jadi pasif di hadapan ketidakadilan.
Ketika sistem pinjol menyebar data pribadi, meneror lewat pesan, atau menagih dengan cara yang barbar atau yang kasar, orang-orang nggak akan lagi melawan. Mereka anggap itu resiko yang harus ditelan, karena semua orang juga ngalamin. Padahal ketika hal buruk terjadi secara masif, seharusnya yang diperkuat adalah solidaritas dan perlawanan, bukan menerimanya secara buta. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah mentalitas ini biasa merembet ke generasi-generasi berikutnya. Anak-anak muda yang sedang bertumbuh sekarang ini dengan pemahaman bahwa hidup dengan hutang dan gagal bayar itu adalah hal yang lumrah, ini akan sangat berbahaya sekali kepada masa depan mereka. Mereka nggak belajar bagaimana mengelola keuangan, bagaimana memahami kontrak, atau bagaimana membedakan kebutuhan dan keinginan. Mereka cuma tahu satu hal, yaitu kalau nanti galbay tinggal abaikan. Toh yang lain juga begitu. Di titik ini, kegagalan bukan lagi soal kondisi ekonomi, tapi jadi pola pikir. Dan selama mentalitas ini dibiarkan tumbuh tanpa koreksi, maka sistem yang menindas akan terus berjaya. Pinjol tetap akan laku di Indonesia ini. Korban-korban akan semakin banyak bertaburan. Dan masyarakat akan terus menjadi budak pinjol dan hidup dalam siklus yang benar-benar memperbudak mereka secara ekonomi, yang mereka anggap biasa itu. Padahal sebenarnya itu sangat merusak dan sangat buruk bagi masa depan masing-masing pribadi, keluarga, dan bangsa ini. Banyak orang miskin sekarang terjebak dalam masalah pinjol yang nggak kelar-kelar. Mereka pinjam duit bukan karena pingin, tapi karena terpaksa. Di satu sisi, mereka butuh dana cepat buat penuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Di sisi lain, utang ini malah semakin menumpuk dan semakin besar. Ini malah membuat hidup mereka semakin susah. Gagal bayar jadi hal yang biasa dan dianggap nggak masalah lagi. Padahal, ini bukan cuma soal hutang yang belum dibayar. Ini adalah soal beban finansial yang mempengaruhi ke mental, hubungan sesama keluarga, dan bahkan masa depan finansial yang begitu suram, yang semakin banyak galbay, yang semakin sulit. Semakin banyak yang galbay, semakin kecil rasa takut yang nyemplung ke pinjol-pinjol lagi. Di tengah kondisi kayak gini, nggak heran kalau mentalitas toh semua orang galbay akan melekat pada setiap orang. Seharusnya mindset itu malah harus dibalik. Gagal bayar itu harus dilihat sebagai masalah yang serius, yang butuh solusi, bukan dilegalkan yang butuh pembenaran. Sebagai hal yang biasa, yang bisa dilakukan oleh semua orang dan menjadi sesuatu hal yang biasa di kalangan masyarakat, sehingga sama-sama menuju ke arah kehancuran dan ujung-ujungnya negara ini akan menjadi hancur karena kita diperbudak secara ekonomi. Anda tahu bahwa pemilik pinjol-pinjol ini bukanlah orang Indonesia. Pemilik pinjol-pinjol ini kebanyakan adalah orang luar. Jadi sengaja pinjol-pinjol ini dibuat untuk menjajah negara ini, menjajah masyarakat ini, supaya semua orang menjadi budak mereka. Dan puncaknya nanti Anda akan menjadi budak mereka dan dijajah secara ekonomi, dan Anda tidak akan pernah bisa bebas dari yang namanya jeratan setan pinjol. Karena memang itulah tujuan yang sengaja mereka rancang dan mereka desain, supaya Anda tidak pernah terlepas dari perbudakan mereka dan mereka menjajah Anda secara ekonomi. Bagaimana menurut teman-teman? Sampai kapan pinjol ini akan memperbudak kita? Sampai kapan pinjol ini akan membuat kita jadi sapi perah mereka? Sampai kapan pinjol ini akan membuat mereka menjadi tuan atas kita, bahkan atas bangsa ini? Semoga semua yang mendengarkan dan yang menonton video ini sadar, dan paling tidak mari kita bagikan, mari kita share video-video ini supaya banyak masyarakat yang tercerahkan dan supaya kita tidak menjadi budak pinjol selamanya, sehingga kita akan terus-menerus dijajah secara ekonomi dan kita menjadikan bangsa lain menjadi tuan atas kita. Semoga dapat dipahami. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya, dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.